membicarakan tentang bersihnya iman. Az-zakatu ruhul iman. Zakat itu jembatannya Islam. Artinya kalau kita mau menuju Islam secara kafah, secara sempurna, salah satunya adalah dengan kita mau melaksanakan atau membayar zakat. Zakat itu termasuk kategori sedekah. Hanya zakat itu sedekahnya hukumnya wajib. Jadi ada sedekah yang sunnah, ada sedekah yang wajib. Kalau sedekah yang sunnah banyak, segala sesuatu yang baik menuju kebaikan itu disebut sedekah. Dan bukan berbentuk materi saja sedekah itu. Bisa berbentuk amalia, bisa berbentuk ucapan. Ya. Seperti mana ucapan ataupun amalia yang paling sederhana, yang paling gampang sedekah itu tersenyum. Jadi tersenyum itu sudah terkategori sedekah. Sedekah yang paling gampang, yang paling enteng. Termasuk juga di sini adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Jadi zakat itu terkategori sedekah tapi hukumnya wajib. Kemudian kalau kita ingin membersihkan keimanan kita, salah satunya adalah harus dengan membayar zakat. Dalam hal ini adalah zakat dalam bentuk zakat mal, bisa zakat profesi. Jadi sekarang ini kita tertuju hanya zakat itu ke zakat mal saja, zakat tijarah ataupun perdagangan, zakat mal, kurang tersentuh zakat profesi. Zakat profesi itu zakat yang dihasilkan dari pekerjaan yang sifatnya profesional, seperti pengacara, dosen, ya, pengusaha, kaum yang bergaji saja. Padahal mah kalau dibanding-banding penghasilannya dengan petani itu jauh lebih besar penghasilannya dari yang kerjanya profesional. Ya, seperti pengacara, anggota dewan, presiden, bupati, pengusaha yang kerja karyawan, itu juga mereka menghasilkan. Maka itu wajib juga dizakati, bukan hasil pertanian saja, bukan hasil tijarah saja yang harus dizakati. Termasuk juga adalah penghasilan kita, seperti gaji. Gaji itu berapa dikeluarkan zakatnya? Dikeluarkan zakatnya itu adalah 2,5% dari penghasilan kita setelah dipotong hutang. Jadi hutang harus diutamakan. Ini gajinya 5 juta, UBRI-nya gedean, nerimanya cuma 300.000. Kan ada sekarang yang begitu, Pak. Ya. Jadi UBRI-nya 4,5 juta, gajinya 5 juta. Yang keterima berapa? 500. Nah, belum ngejakat itu Pak, kemudian kena hutangnya ya. Nah, daripada penghasilannya. Jadi penghasilan yang zakat itu adalah penghasilan yang bersih setelah dipotong hutang. Ya. Kemudian aman, sempurna milik kita ya. Milik yang sempurna yang harus dizakati. Walaupun rezeki kita, milik kita, tapi masih ada di tangan orang lain, itu belum sempurna kepemilikannya. Ya. Zakat, terutama di kita itu sekarang lebih dominannya ke profesinya. Ya. La yaqbalullahul imana illa bizakati. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
Jadi bukti keimanan kita itu adalah dengan kita sering atau rajin membayar zakat. Ini zakat yang wajib. Maka zakat yang wajib itu wajib bagi seorang penguasa pemerintah untuk merampas apabila ada di antara kita yang tidak mau membayar zakat. Di zakat itu hukumnya wajib bagi kita membayar zakatnya bagi yang sudah nisab, dan wajib juga bagi seorang penguasa untuk mengambil paksa kalau tidak ada kemauan orang tersebut untuk membayar zakat. Tidak akan diterima seseorang keimanannya itu kalau dia tidak membayar zakat, karena zakat itu adalah bagian daripada rukun Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hasinu amwalakum bizakati. Benteni, jaga amwalakum bizakati, harta kita itu dengan zakat. Jadi kalau harta kita pengen aman, harta kita pengen barokah, maka harus dijaga. Nggak mesti harus melihara satpam saja, Pak. Satpam itu bagian dari ikhtiar kita supaya harta kita terjaga. Nah, ada lagi ikhtiar kita yang paling pasti adalah dengan membayar zakat. Karena kalau ada orang yang enggak membayar zakat, nanti justru Allah akan mengambil paksa harta kita itu. Karena di bagian harta kita itu ada hak fakir miskin. Harta yang kita miliki itu hasil usaha kita, bukan semuanya milik kita. Ada hak fakir miskin, hak orang lain. Maka kalau kita tidak mau membayar zakat, itu sama dengan kita memakan atau kita tidak tidak memberikan kepada yang berhak. Sama dengan kita memakan hak orang lain walaupun itu harta kita. Kalau kita tidak mau membayar zakat, maka Allah akan mengambil paksa dengan cara apa saja. Kalau kita nggak membayar zakat, maka hasinu amwalakum bizakati, jaga pagari harta kita itu supaya aman dengan membayar zakat. Boleh jadi, Pak, kalau misalkan perusahaan kita, toko kita, pabrik kita dan lain sebagainya, misalkan ada musibah ya, ada kecolongan dan lain sebagainya, bisa jadi itu karena kita tidak mau bayar zakat dan tidak suka bayar zakat. Maka Allah mengambil paksa dengan cara Allah supaya harta itu harta itu jatuh kepada yang berhaknya. Wadawu mardakum bis shadaqati wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Wadawu, dan obati mardakum bis shadaqati, sakit mardah, dan obati sakitmu bis shadaqati dengan sedekah. Jadi ini ada jalan cara lain yang Nabi merintahkan kepada kita. Selain kita kalau sakit ikhtiar berobat ke dokter, juga kalau kita sakit obatinya dengan sering bersedekah. Kalau Bapak sakit misalkan jantung, sakit kanker, banyak ceritanya, Pak. Orang yang jatuh sakit kanker, kata dokter udah divonis ini tinggal sebulan lagi, tinggal seminggu lagi, harus di kemoterapi dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia berniat ingin hilang penyakitnya, karena menurut hadis, menurut para ustadz, ada yang
menganjurkan supaya sedekah. Maka dia mengeluarkan sedekah dengan diniatkan hatinya selain mendekatkan diri kepada Allah ingin sembuh penyakit. Banyak kejadian seperti itu dengan keajaiban sedekah. Maka kata Nabi, hasinu amwalakum bizakati. Jaga hartamu, pelihara hartamu dengan zakat. Dan obati sakitmu itu bisodakoti dengan sodak. Jadi kalau pengen sehat juga, pengen sehat Pak, jaga-jaga supaya kita tidak jatuh sakit dulu. Apalagi kalau udah tua-tua seperti kita ya, umur 50-40 tahun ke atas itu udah banyak yang dirasa. Ya, saya aja belum menginjak ke 50 tahun, 40 sekian udah banyak yang dirasa sekarang. Pegang stang motor itu sekarang udah nggak bisa lama-lama, begini-begini aja. Ya, sing seremet. Pegang ini aja udah ini kadang-kala kan nggak bisa dipegang, banyak dirasa. Udah sedikit-sedikit nikmat kita itu dicabut oleh Allah. Udah banyak peringatan, udah banyak rambu-rambu ya kepada kita sekarang itu udah menjelang tua, apalagi 50 tahun ke atas, udah pensiun ke sana itu langganan ke dokter, Pak. Ke dokter itu langganan, bahkan udah hafal banget dokter nama kita, udah hafal dokternya, kita juga apalagi. Nah, maka kita kalau sudah tua seperti sekarang ini, maka perbanyak sedekah. Sedekah itu tidak harus besar, sedekah itu tidak harus gede, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting mah kita ikhlas. Pagi-pagi habis sholat subuh ada celengan, masukin tuh 2.000, 5.000. Ya, saya itu di kampung udah hampir berjalan 6 tahun, Pak. Di rumah itu saya titip ke tiap rumah itu celengan yang gede itu kan. Saya titip ke rumah-rumah. Nah itu nanti diambil di bukunya lagi pada saat bulan Muharram seperti kemarin. Nah itu supaya jamaah atau masyarakat gemar bersedekah, belajar bersedekah. Pagi-pagi saya anjurkannya. Habis sholat subuh, jam 6, jam 5, punya uang 2.000, 1.000, masukin celeng. Nah, itu nggak berasa itu. Itu dari sekian RT, 1 RW itu puluhan juta dapatnya. Puluhan juta. Ada yang koin, ada yang ini. Luar biasa. Itu nanti dibukanya di bulan Muharram. Nah, sekarang udah diambil, kemudian udah beres diambil, bikin lagi tuh panitia, kemudian diditip lagi. Setiap tahun begitu, nggak berasa. Yang justru investasi kita, rizki kita, usaha kita, tabungan kita, yang akan berasa nanti, yang akan kita nikmati, mungkin itu yang hanya 2.000, 1.000, ya. 5.000, kadang kala lagi nyapu ada keteng aja di bawah kan, daripada uang nih ambil masukin celengan. Nah di samping itu sedekah, kita juga mendidik jamaah, mendidik warga supaya belajar